Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awana. Alhamdulillah. Ini lanjutan fasal yang membahas tentang anjuran berpikir, pentingnya berpikir karena pikiran itu lampu hati. Kalau pikiran masih menyala, hati terang. Insyaallah. Ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafa Allahu biha awliya'ahu wa a'da'ah. Ketahui olehmu, wahai saudaraku, annahu, bahwa sungguhnya hal wasyai itu yang bagi, sepantaslah bagimu oleh bahwa engkau berpikir fil akhlak, pada akhlak, wal a'mal, dan pada amal-amal, pada perbuatan-perbuatan allati wasafallah, yang telah mensifatkan oleh Allah dengannya akhlak dan perbuatan, auliya'ahu, akan wali-walinya Allah, wa a'da'ahu, dan musuh-musuhnya Allah. Jadi di sini beliau menganjurkan kita untuk perlu berpikir tentang akhlaknya para waliullah. Bagaimana akhlak para waliullah supaya bisa kita contohi bagaimana akhlak musuh-musuhnya Allah. Supaya kita bisa meninggalkan akhlak yang buruk tersebut. Kita juga dianjurkan untuk berpikir tentang amal. Apa yang dilakukan oleh wali-waliullah. Supaya kita bisa meneladaninya. Dan juga amal-amal para musuh Allah. Kita pelajari juga, kita pikirkan juga supaya kita bisa meninggalkannya. Wa fima adda lil fariqaini fil ajili wal ajil. Dan kita berpikir lagi fima, kita atah kepada fil akhlak, dan pada ma yang telah mempersiapkan yaitu Allah lil fariqaini bagi dua golongan, baik golongan waliullah atau a'daih, musuhnya Allah. Kita berpikir pada apa-apa yang telah mempersiapkan yanya Allah lil fariqaini bagi dua kelompok fil ajil, baik dalam waktu yang disegerakan, wal ajil atau di masa yang akan datang. Nah ini penting. Kita lihat, kita pelajari tentang kisah waliullah, apa yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang mencintai Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ajil dunia, ajil akhirat. Atau apa yang telah Allah persiapkan untuk musuh-musuhnya. Ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini berarti berkenaan dengan ayat-ayat Allah yang membahas tentang orang-orang soleh dan orang-orang yang tidak soleh. Contohnya, qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, birrun, orang-orang yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu lafi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Orang yang berbuat baik, orang yang soleh. Ya, jadi ya kebaikan apapun walaupun sekecil semuanya ada nilainya, bahkan kita akan segera mendapatkan balasannya. Setiap kebaikan pasti ada balasannya. Bisa disegerakan, bisa juga tertunda, namun pasti kembali ke kita. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itulah fi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguhnya fujjar, para penjahat, para pendosa, lafi jahim, itu sungguh berada dalam jahim. Ini sering kita hafal ya, surat Infitar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Orang fujjar nanti akan masuk ke dalam neraka jahim pada hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan bisa lari dari neraka jahim. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu yaumuddin? Summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari di mana hari itu seorang jiwa tidak memiliki hak apapun untuk jiwanya. Wal amru yauma idzin lillah, semua urusan pada hari itu milik Allah. Itu antara lain misalkan. Kemudian waqala ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah orang-orang yang ada yaitu beriman itu seperti siman yang ada yaitu fasik? Apakah orang beriman sama dengan orang yang fasik? La yastawun. Allah menjawab sendiri, tentunya tidak sama. Orang yang beriman tidak akan sama dengan orang yang fasik. Karena itu kita berusaha menjadi orang yang beriman, yang beramal soleh. Ini ayatnya ada lanjutannya.
Ini surah As-Sajdah ayat 18 lanjutannya. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan seperti orang yang fasik? Tentunya la yastawun, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh kuncinya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka itu ada surga ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun, menjadi tempat dengan sebab amalan mereka. Jadi amalan itu terpengaruh juga. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, lanjutan ayat. Adapun orang-orang yang fasik, orang yang kafir, maka tempat mereka neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha wa'idu fiha, setiap kali mereka pengen keluar dari neraka, wa'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya neraka. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar, dikatakan bagi mereka, rasakanlah siksa neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian enggak mempercayainya. Nah, ini beliau menganjurkan kita untuk membaca ayat-ayat seperti ini, memikirkan supaya kita bisa meneladani orang soleh waliullah, supaya menghindari perilaku-perilaku orang-orang yang tidak soleh, musuh-musuh Allah. Kemudian Allah melanjutkan, wa qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ila akhir surah, hingga akhir surat. Wah, ini kita berarti harus hafal nih. Memang kendalanya kita nggak bisa hafal Quran. Ini surah Al-Lail. Ini luar biasa. Fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang memberi, menolong, membantu siapapun, wattaqa, juga bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan ia dengan husna, dia yakin ada balasan kebaikan. Fasanu yassirhu lil yusra, maka nanti akan kami mudahkan dia untuk kemudahan. Artinya kalau kita pengen dapat kemudahan dari Allah, ya kita harus memudahkan orang lain sebisa kita. Memberi kepada siapa yang membutuhkan bantuan selama kita mampu, bertakwa, kita percaya adanya hari akhirat, adanya balasan kebaikan. Allah akan memberikan jalan kemudahan. Nabi berkata, kan Allah fi aunil abdi, Allah senantiasa membantu hambanya, maka nal abdu fi auni akhi, selama hamba itu selalu menolong orang lain. Artinya kalau kita menolong, kita akan tertolong, membantu, kita akan dibantu. Begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhir surah. Ini lanjutan surahnya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang kikir dan merasa kaya ia, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan ada balasan baik, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memudahkannya juga, tapi memudahkannya lil usra, menuju kesempitan. Masya Allah, luar biasa. Qala ta'ala, dan berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hanya saja bermula orang-orang yang beriman itulah orang-orang idza dzukirallah, bila disebutkan akan Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat, lanjutannya, ila qaulihi, hingga firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, ila qaulihi ta'ala, hingga firman Allah. Ini surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, panjang ini. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfak sebahagian rezeki yang kami berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun, sambungannya. Lahum darajatun, bagi mereka itu ada derajat-derajat. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ada keampunan dari Allah, ada rizki yang mulia dari Allah. Nah, ini berarti kita contohin ini tentang orang yang beriman, orang yang ketika menyebut nama Allah hatinya penuh ketakutan, imannya bertambah, kemudian rajin melaksanakan sholat, menginfak sebahagian rezekinya. Itulah orang-orang yang sebenarnya beriman. Jadi ini surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Ini ayat 4-nya. Wa qala ta'ala, dan berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah?
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Al-ayah. Ini surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu. Telah menjanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Wa 'amilus solih, ini kuncinya. Allah berjanji kepada orang-orang yang mau beriman, orang-orang yang mau mengamalkan amalan soleh. Amalan soleh poinnya 2. Amalan itu diperintahkan oleh Allah, kemudian dilaksanakan dengan ikhlas, baru disebut amalan soleh. La yastakhlifannahum. Allah akan menjadikan mereka itu sebagai khalifah di muka bumi. La yastakhlifannahum, menggantikan ya Allah akan mereka dalam bumi. Kama stakhlafa, sebagaimana, artinya pemimpin-pemimpin jahat akan dihilangkan oleh Allah, akan diganti dengan orang-orang yang beriman dengan amal soleh. Mengistikhlaf ya Allah akan mereka dalam bumi, sebagaimana telah mengangkat jadi pemimpin ya Allah alladzina min qablihim, akan orang-orang sebelum mereka. Ya. Wa qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, artinya ini kan contohnya yang jadi poin kita, beramal dan beramal soleh. Fakullan akhadna, akan semuanya, akhadna bidzambih, kami ambil dengan sebab siksanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, sebahagian dari mereka itu ada orang-orang yang kami kirimkan kepadanya hasiba, hasiba angin yang mengandung batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, sebahagian dari mereka itu orang-orang yang mengambil akannya oleh petir, sayhah, teriakan yang dahsyat. Wa minhum man khasafna bihil arda, sebahagian dari mereka orang-orang jahat itu siman yang kami benamkan dengannya akan bumi. Wa minhum man aghraqna, sebahagian dari mereka itu orang-orang yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyudzalimahum, tidaklah Allah itu supaya mendalimi ia akan mereka. Allah tidak mendalim mereka. Walakin kanu, tetapi adalah mereka, anfusahum yadlimun, tetapi adalah mereka itu diri mereka mendalimi. Artinya orang-orang jahat itu sebenarnya mendalimi dirinya sendiri. Allah tidak mendalimi siapapun. Surah Al-Ankabut ayat 40. Artinya kita di sini mencontoh apa? Bahaya kalau kita suka melakukan kemungkaran. Artinya Allah menyiksa orang karena dosanya. Fakullan akhadna bidzambi, semuanya kami ambil dengan sebab dosanya. Dosa bisa membuat kita hancur, ini benar. Akibat dosa-dosa orang dahulu ini Allah mengisahkan, ada yang disiksa dikirim badai yang mengandung batu, ada yang disiksa dengan petir, ada juga yang dibenamkan gempa bumi atau tanah longsor, ada yang aghraqna, dibenamkan oleh Allah dalam lautan seperti Fir'aun misalkan, kalau ditenggelamkan seperti Qarun. Semuanya karena ulah tangan mereka sendiri. Allah tidak menzalimi siapapun. Wa qala ta'ala, dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala, ayat semua ini. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhi ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini sifat orang munafik sepanjang masa. Al-munafiqun, orang munafik laki-laki, wal munafiqat, munafik perempuan. Ba'dhum, sebahagian mereka, min ba'din, dari sebahagian. Jadi orang munafik sepanjang masa, laki-laki dan perempuan itu pasti kerjasama. Mereka itu teman, saudara, saling bantu. Ya'muruna bil munkar, mereka memerintahkan dengan kemungkaran. Bukan memerintah yang baik-baik, memerintah yang buruk-buruk. Luar biasa ini. Memerintahkan yang buruk-buruk. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang dari kemungkaran, melarang dari kebaikan. Berusaha siang malam supaya kebenaran, kebaikan-kebaikan tidak terlaksana. Supaya yang bertebaran justru kemungkaran. Aneh memang kalau kita pikir. Ada orang-orang yang pengen kemungkaran menyebar supaya manusia, pemuda-pemuda tersesat semuanya. Ini perilaku orang munafik. Ila qaulihi ta'ala, hingga firman Allah Subhanahu wa taala. Ini surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 667. Wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum. Jadi mereka melupakan Allah di dunia, maka nanti di akhirat Allah akan melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, orang munafik itu kata Allah orang yang fasik. Munafik itu orang kafir. Cuma zahirnya doang beriman. Panjang ayat ini sampai nanti
Lanjutannya wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam. Allah telah berjanji akan memberikan kepada orang munafik laki-laki, munafik perempuan, kepada kafir akan Allah janjikan neraka jahanam khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Hiya hasbuhum, neraka itu akan menjadi tempat mereka. Wala'anahumullah, lanjutannya baru wala'anahumullah, melaknat akan mereka oleh Allah, mengutuk, menjauhkan dari rahmatnya. Walahum azabum mukim, bagi mereka itu ada azab yang mukim, azab yang abadi. Wa qala ta'ala, dan berkata, artinya kita perlu menghindari perilaku orang munafik ini. Jangan sampai suka memerintahkan yang mungkar, melarang dari yang ma'ruf. Kemudian Allah berkata tentang orang beriman nih, sebalik orang munafik, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Orang beriman laki-laki, beriman perempuan, sebahagian mereka menjadi wali bagi sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan dengan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka melarang dari kemungkaran. Ini masih surat Taubah juga, lawan dari orang munafik tersebut. Wa yuqimunas shalah, lanjutannya ila qaulihi, hingga firman-Nya Allah ada lanjutannya. Wa yuqimunas shalah, orang beriman itu melaksanakan salat. Wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, orang beriman itu tentunya taat kepada Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijak. Masih lanjutan nanti. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, Allah berjanji akan memberikan kepada orang yang beriman laki-laki dan kepada beriman perempuan jannatin tajri, surga yang mengalir dari bawahnya anhar, khalidina fiha wa masakin thayyibah, mereka akan abadi di dalamnya, ada tempat-tempat yang baik. Fi jannati adnen wa ridwanullah, baru lanjutannya. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan daripada Allah itu lebih besar dari segalanya. Kalau Allah sudah ridha, maka semuanya akan diberikan. Yang penting ridha Allah. Huwa zalika huwal fawzul azim, itulah keuntungan yang besar sekali. Nah, inilah sifat-sifat orang yang beriman yang harus kita teladani. Wa qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radaw bil hayatid dunya wa tuma'annu biha ila qawlihi. Beliau menyingkat-nyingkat, kita enggak bisa hafal Quran. Surah Yunus ayat 7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa kami, kata Allah. Wa radu bil hayatid dunya, mereka rela dengan kehidupan dunia yang fana ini. Wa tuma'annu biha, mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang, ini sambungan di belakangnya, dan orang-orang yang lalai dari ayat kami. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun, mereka itu tempatnya neraka dengan sebab usaha mereka. Innal ladzina amanu, ini baru tentang sifat orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, mengamalkan amalan yang soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah memberi petunjuk kepada mereka dengan sebab keimanan mereka. Tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawah-bawah mereka oleh sungai-sungai, fi jannatin naim, dalam surga naim. Da'wahum fiha, lanjutannya ayat 10-nya, da'wahum fiha subhanakallah, doa mereka dalam surga subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Yunus ayat 10. Masya Allah, ini berarti kita harus banyak baca Quran. Kalau bisa menghafal Quran, memahami maknanya, nah, insya Allah pasti jadi orang baik. Kita lihat. Wa samratu hadat tafakkuri mahabbatul su'ada wa hamlun nafsi ala ittiba'ihim wal amali bi a'malihim wa takhalluqi bi akhlaqihim. Jadi bermula buah dari ini berpikir tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, apa balasan Allah terhadap orang soleh, apa balasan Allah terhadap orang-orang jahat. Bermula buah ini berpikir itu mahabbatus su'ada, kita mencintai orang-orang baik, orang-orang bahagia. Su'ada aslinya orang bahagia, orang soleh. Timbul rasa cinta kita kepada waliullah. Wa hamlun nafsi ala ittiba'ihi, mendorong jiwa kita bisa termotivasi ala ittiba'ihim, untuk mengikuti mereka.
wal amali, termotivasi kita untuk beramal dengan amal-amal mereka. Wat takhalluqi bi akhlaqihim, termotivasi kita untuk berakhlak dengan akhlak mereka. Kan semua orang pengen jadi orang soleh. Wa bughdul ashqiya, kita atah kepada mahabbah. Jadi buah dari berpikir semacam ini menghasilkan bughdul ashqiya, kita pasti tidak menyukai orang-orang yang jahat. Hamlun nafsi ala jitinabi a'malihim, mendorong jiwa kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan mereka, wa akhlaqihim, dan akhlak-akhlak mereka yang busuk. Ya. Itulah faedah dari berpikir tentang akhlak orang soleh dan akhlak orang-orang yang tidak soleh. Wa in zahabna natatabba'u majariyal fikri kharajna an maqsudina. Dan jika kita berangkat, kita pergi, natatabba'u, kita ikuti semua akan tempat-tempat berpikir atau majari, hal-hal yang bisa dipikirkan, kharajna, mesti kita keluar dari tujuan kita, minal ijaz, daripada ringkasan. Jadi beliau sudah membahas sekali apa-apa yang harus kita pikirkan. Tentang nikmat Allah tadi, tentang bagaimana Allah meliputi dengan kita semuanya. Allah tahu lahir batin kita. Bagaimana kita harus berpikir tentang kelalaian kita sebelumnya. Banyak. Jadi kalau kata beliau, kita pergi membahas semuanya yang harus kita pikirkan, maka keluarlah kita dari tujuan kita, yaitu kitab harus ringkas. Wa fima asyarna ilahi kifayatun lil aqil. Dan sabit pada ma yang telah kami isyarahkan kepadanya, ma itu kifayah, itu sudah cukup lil akli, bagi orang yang berakal. Alhamdulillah sudah cukup sebenarnya. Jadi banyak hal yang perlu kita renungkan, kita pikirkan setiap hari. Ini tinggal insya Allah panjang juga bab ini. Insya Allah sekali lagi selesai tentang fasal tafakkur, insya Allah ta'ala. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.